Pemirsa, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara menyerang satu keluarga hingga mengalami luka di tangan dan kepala akibat pukulan benda tumpul. Pelaku menyerang karena merasa tak senang dijadikan bahan omongan keluarga korban. Seorang pria menyerang satu keluarga di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pria itu mencoba memaksa masuk ke rumah keluarga korban di Jalan Rifai, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Korban yang mendapat laporan dari adiknya langsung pulang ke rumah. Naas di lorong dekat rumahnya, pelaku diduga langsung menganiaya korban hingga luka di kepala. Korban bersama ibu dan ayahnya yang hendak melapor kejadian itu ke polisi kembali diadang. Pelaku langsung memukul ibu korban dengan gagang cangkul hingga mengalami retak tulang tangan. Menurut korban, pelaku nekat menganiaya korban hanya karena merasa menjadi bahan omongan yang tidak ada dilakukan korban. Dia ditanya, kami tanyain kenapa, apa masalah sama kami gitu kan Pak. Dibilang dia, kalian menceritai aku katanya gitu. Kalian menceritai aku dikasih tahu sama ibuku katanya. Ada ibunya di situ. Dari telepon, kalian ceritai aku di Malaysia, kalian ceritai aku di Mandoge katanya gitu. Sedangkan kami nggak merasa kami menceritai. Pelaku kini telah ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolres Asahan. Akibat kejadian itu, korban masih mengalami trauma dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap kasus ABK yang dituntut hukuman mati karena selundupkan narkoba sebanyak 2 ton. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung menyebut tuntutan itu sudah sesuai fakta di pengadilan. Tangis orang tua pecah setelah mendengar tuntutan jaksa dengan hukuman mati untuk anaknya, Fandi Ramadan. Fandi dituduh menyelundupkan narkoba seberat 2 ton. Terkait kasus ini, banyak pihak yang mendukung agar kejaksaan melihat kembali kasus Fandi lantaran ia baru bekerja 3 hari di kapal tersebut, termasuk dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Hotman meminta agar Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada kasus Fandi. Karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu, Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut tuntutan hukuman mati untuk Fandi Ramadan didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Sementara itu, orang tua Fandi berharap Presiden Prabowo meninjau kembali kasus yang dialami Fandi. Sebab menurut orang tuanya, Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bertugas di kamar mesin kapal dan baru bekerja 4 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, keberadaan lapangan padel di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan tuai protes dari warga sekitar karena beroperasi hingga larut malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menindak tegas.
Suara hentakan raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tidur. Tak hanya bising, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan warga dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pantauan udara menunjukkan banjir yang masih mengepung permukiman warga di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hujan deras yang masih terus mengguyur membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang mengapit desa meluap. Memasuki hari ketiga, banjir masih merendam Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara terlihat hamparan air yang merendam rumah warga, musola, sekolah, hingga jalan desa. Tak hanya permukiman, puluhan hektar sawah dan lahan pertanian ikut terendam. Tanaman padi yang seharusnya siap panen kini terancam membusuk. Akibat banjir ini, warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian bertahan di posko darurat balai desa, dan sebagian lainnya menumpang di rumah kerabat. Sekarang udah mulai surut ya, udah 20 cm tuh. 20 cm? Udah mulai surut ya. Tadinya? Tadinya hampir semeter setengah. Semeter setengah tadinya? Iya, tadinya semeter setengah. Baru 20 cm turunnya? Iya, 20 cm lihat tuh. Menurut warga, hingga kini bantuan logistik untuk rumahnya yang masih terisolasi belum mendapatkan bantuan. Warga berharap bantuan segera disalurkan karena sangat dibutuhkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Luwes, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari CBB harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang.
Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pintu Rime Gayo Lues memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi Sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.